Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 9 Februari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto menyebut upaya pemberantasan korupsi mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Prabowo menyinggung ada kelompok perampok dan garong yang menyerang balik saat dilakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di hadapan para umaro dalam pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Namun Prabowo menyatakan setiap upaya pemberantasan korupsi kerap diikuti dengan perlawanan dari pihak yang terganggu kepentingannya. Presiden juga menyinggung adanya kelompok yang ia sebut perampok dan garong sebagai pihak yang kerap menyerang balik. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Sejak awal masa kepemimpinannya, tercatat kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi telah berhasil dikembalikan. Capaian ini dari penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi, termasuk para alim ulama dan tokoh masyarakat. Namun tidak sedikit kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ada 7 kepala daerah yang diringkus lembaga anti rasuah karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mayoritas publik berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto karena dinilai gigih memberantas korupsi. Sebanyak 17,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo karena telah memberantas korupsi. Berdasarkan temuan terbaru Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik. Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata Kejaksaan Agung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka. Trust terhadap kejaksaan naik, jadi hampir 80%. Nah, itu baru memang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Ya. Terakhir tertinggi itu tahun 2024. Ya. Tetapi sepanjang 2 tahun terakhir tidak setinggi ini. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang kelas kakap ya, yang digarap oleh kejaksaan. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menanggapi hasil survei terhadap kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden Prabowo menjadikan hasil survei tersebut sebagai masukan dan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Yang pertama, approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo,
untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Walaupun mungkin sekitar 2-3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan. Kita ke informasi selanjutnya, rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dengan dihadiri perwira menengah dari TNI dan Polri. Dalam rapim ini ada sejumlah pembahasan termasuk membahas evaluasi kinerja selama setahun terakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut evaluasi oleh Presiden Prabowo berpotensi membahas soal pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lalu serta catatan persiapan arus Lebaran 2026. Mungkin evaluasi kemarin kan ada rapat di Sentul, rakor seluruh kepala daerah. Beliau itu awal tahun biasanya beliau menyampaikan kepala daerah. Nah, ini juga mungkin awal tahun juga, awal tahun untuk TNI Polri, ya terutama yang berhubungan dengan tugas TNI Polri ya, keamanan, pertahanan keamanan itu. Kemudian juga ya mungkin evaluasi yang kemarin yang Natal tahun baru kan relatif aman. Ya, dan kemudian nanti kan ada event besar nih, yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir nggak akan jauh dari situ gitu. Jadi briefing umum. Tapi apapun ya saya jujur aja nggak tahu, ini kan hanya dugaan saya aja. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Lantas apa saja hasil dari rapim TNI Polri di Istana Kepresidenan? Kita bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, silakan. Iya, Sita akan menjawab kemudian apa yang menjadi poin-poin pembahasan dalam rapat pimpinan ataupun juga rapat atau rapim TNI dan juga Polri di Istana Negara Jakarta yang berlangsung sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan jika kami pantau begitu ya sudah 3 jam tadi selesai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana para perwira menengah dan juga perwira tinggi tadi keluar meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dan beberapa di antaranya memberikan beberapa keterangan dan dapat kami sampaikan. Di antara jika kami rangkum dari beberapa tokoh yang hadir tadi, salah satu dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang kemudian juga ada beberapa tokoh lain, di mana kemudian bahwa untuk inti pembahasannya sendiri sebenarnya ini mencakup hal-hal teknis, mulai dari evaluasi dari apa yang berjalan selama tahun 2025 kemarin, juga kemudian cadangan-cadangan atau juga rencana-rencana apa yang kemudian ditargetkan maupun juga disampaikan juga ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk arahan khusus. Di mana jika kami elaborasi kembali bagaimana kemudian pesan-pesan tersebut, ada beberapa pihak termasuk dari Jenderal Maruli Simanjuntak sendiri yang mengatakan bahwa evaluasi ini kemudian menjadi catatan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait apa yang terjadi sepanjang tahun 2025, dan memang yang paling tegas sampaikan tadi juga oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada kami bahwa kemudian pesan utama dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mengevaluasi ataupun juga memastikan bahwa apa yang kekurangan yang terjadi pada tahun lalu tidak kembali terjadi tahun ini. Salah satu yang cukup ditekankan oleh Prasetyo Hadi adalah soal komunikasi dan juga sinergi antara pemerintah pusat dan juga TNI Polri, mencakup dengan penanganan kasus-kasus tertentu maupun juga keterlibatan TNI aktif ataupun juga TNI di partisipasinya di kalangan masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari penanganan bencana kemudian juga hingga ke penanganan hal-hal lainnya begitu. Lalu juga kami coba menyampaikan dan juga menanyakan apakah kemudian ada pembahasan lain yang berhubungan dengan regulasi maupun juga ataupun rancangan undang-undang ataupun juga beberapa evaluasi dalam bentuk regulasi. Namun memang disampaikan bahwa secara umum ataupun secara spesifik pembahasan tersebut tidak menjadi fokus utama dalam evaluasi, karena memang seperti yang saya sampaikan bahwa kemudian untuk evaluasi ini menjadi benang merahnya, bagaimana kemudian ini menjadi pemberat dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto terkait kemudian rancangan regulasi maupun juga perbaikan-perbaikan lain di luar pembahasan dan juga evaluasi tadi. Ada seperti misalkan rancangan perubahan untuk
Perpres TNI yang kemudian mengatur untuk penanganan di bidang terorisme yang memang tadi disampaikan bahwa hal tersebut masih bergulir pembahasannya di luar evaluasi tadi ya. Jadi artinya pembahasan mengenai aturan tersebut masih dalam pembahasan lanjutan di bidang TNI namun tidak menjadi fokus utama dalam pembahasan di dalam. Sementara demikian Sita Paprika kembali ke Anda di studio di Pulau Gadung Jakarta Timur. Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono di Gedung Mahkamah Agung hari ini. Pengambilan sumpah Thomas Djiwandono didasari atas surat Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan dihadiri oleh Gubernur BI Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, serta Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. Kita beralih ke kabar lain. DPR memanggil sejumlah menteri dan direktur BPJS Kesehatan untuk merespon dinamika penonaktifan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Pemanggilan ini untuk memitigasi persoalan penonaktifan peserta PBI yang dikeluhkan masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat konsultasi perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi Senin pagi. Rapat dihadiri oleh para menteri terkait seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, dan Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Rapat awalnya diagendakan untuk membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan agar tepat sasaran. Namun karena dinamika di masyarakat, rapat turut membahas persoalan penonaktifan peserta penerima bantuan iuran JKN. Saudara-saudara sekalian, pertemuan pada hari ini kita mungkin adalah pertemuan pertama untuk kita kemudian membicarakan bagaimana ekosistem BPJS dan statistik, bagaimana satu data, tapi kemudian kita pada hari ini juga bagaimana memecahkan persoalan yang pada saat ini menjadi dinamika di masyarakat. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan alasan perombakan penerima iuran BPJS. Menurutnya, perombakan dilakukan karena banyaknya bantuan sosial yang diduga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan validasi ulang dan mengalihkan jatah penerima PBI JKN kepada warga yang benar-benar layak. Ini sedikit gambaran tentang peserta yang kita nonaktifkan. Namanya Dalimin, Desil 10. Rumahnya seperti dalam gambar ini, ada aset motornya, ya. Ini peserta yang kita nonaktifkan. Kemudian ada Jamhuri, Desil 7. Aset-aset rumahnya seperti ini. Nah, kemudian kita alihkan kemana? Jadi ini banyak yang menganggap kan kayaknya ini dikurangi. Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Dia realokasi kemana? Misalnya ini ke Apendi, Desil 1. Ini baru di Januari 2026. Kondisi rumahnya seperti ini. Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan tidak ada pengurangan kuota. Saat ini BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial tengah berupaya melakukan reaktivasi terhadap 105.000 lebih peserta. Iya, sebetulnya nggak boleh rumah sakit dalam keadaan emergensi itu ada Undang-Undang nomor 17, undang-undangnya Pak Menkes itu ada. Nah, kuota kita itu sama sebetulnya, seperti Pak Menkes sampaikan. Jatahnya itu 96,800, tapi yang diberikan berikutnya, nah itu adalah 95 lebih, tapi totalnya itu ya yang dinonaktifkan ini kan 11 jutaan, ya, 11.085.000. Ini jumlahnya 200 ribuan. Dalam rapat itu, DPR meminta pemerintah lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan.
itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Siklusnya 5 kali seminggu. Dan memang Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan tidak mengurangi anggaran penerima bantuan iuran JKN yang menjadi polemik belakangan ini. Ia pun meminta pemutakhiran data PBI JKN tidak menimbulkan keributan di masyarakat yang merugikan citra pemerintah. Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya. Padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dan untuk memperbarui kabar dari hasil rapat antara DPR dan pemerintah tentang penonaktifan penerima biaya iuran jaminan kesehatan nasional, kita bergabung dengan reporter TV One Zinedine Duhan. Duhan, solusi apa yang disepakati antara pemerintah dan DPR dari hasil rapat tadi? Ya, Sita dan juga pemirsa, hasil kesimpulan ini dari rapat antara DPR dan juga kementerian sekaligus juga BPJS yang digelar pada pagi hari tadi hingga siang hari ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama adalah untuk melakukan reaktivasi kepada 11.000 anggota BPJS PBI. PBIJK maksud kami ini yang sempat dinonaktifkan kemarin, ini akan diaktifkan kembali secara otomatis selama 3 bulan ke depan. Yang kedua adalah seluruh pembiayaan untuk 3 bulan ke depan, baik untuk reaktivasi dari 11 juta orang ini nantinya akan ditanggung oleh pemerintah, yang mana per bulannya ini menelan biaya kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah. Dikalikan 3 ini menjadi 15 miliar rupiah. Nah, dalam 3 bulan ke depan juga kementerian terkait ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta juga BPS lalu BPJS juga diminta ini untuk melakukan pemutakhiran data secara akurat, yang mana juga memang untuk penerima bantuan iuran atau PBIJK ini juga sebetulnya sudah dibatasi hanya sebanyak 96,8 juta jiwa, yang mana jika adanya reaktivasi yang dilakukan terhadap 11 juta jiwa lainnya yang nantinya akan dilakukan selama 3 bulan ke depan, ini akan menambah biaya, dan diharapkan dalam 3 bulan ke depan ini dapat dilakukan reaktivasi, karena dari kesimpulan rapat tadi adalah yang menjadi masalah pada kasus ini adalah mengenai adanya data yang tidak akurat yang diberikan ini oleh BPS selaku penyedia data, ini baik data mikro maupun data makro, sehingga juga bantuan yang diharapkan ini dapat tepat sasaran. Namun ternyata dari 11 juta orang yang dinonaktifkan ini masih ada orang-orang yang berada dalam kategori miskin maupun rentan miskin, ini yang berada di kategori 1 hingga 5 seperti itu, ini yang seharusnya masih tercatat dan berhak menerima PBI. Nah, ini juga nantinya akan dicari tahu dari 96,8 juta jiwa yang saat ini sudah aktif berada di memegang untuk BPJS PBI, apakah sudah sepenuhnya
mereka yang berhak menerima atau justru ada beberapa data yang miss yang sebetulnya dari segi ekonomi orang tersebut sudah mapan, sudah stabil ekonominya dan seharusnya juga sudah membayar iuran. Nah, selain itu juga dari hasil rapat tadi meminta pemerintah daerah juga turut proaktif ini untuk mendata dan juga memberikan rekomendasi nantinya kepada Kementerian Sosial dan nanti akan dilihat jatahnya per daerah akan dapat berapa. Nah, bagi beberapa golongan orang yang dengan ekonomi tertentu yang memang nantinya tidak mendapatkan PBI karena adanya jatah per daerah, ini akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing karena daerah juga dapat membantu untuk dari APBD untuk bisa menyediakan BPJS PBI bagi para rakyatnya yang berada di daerahnya masing-masing. Selain dari itu juga nantinya akan diadakan pengumpulan data secara terperinci agar nantinya data akan menjadi satu atau data tunggal yang dipegang oleh Kementerian Sosial. Kami akan terus memantau nanti seperti apa proses berjalannya selama 3 bulan ke depan. Ini apakah datanya akan membaik atau tidak, lalu juga apakah nantinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat terutama dari jaminan kesehatan melalui BPJS PBIJK ini nantinya akan tepat sasaran atau tidak. Namun yang pasti selama 3 bulan ke depan ini bagi Anda yang kemarin sempat berobat lalu sempat ditolak rumah sakit juga sekarang sudah diberikan arahan untuk tidak menolak pasien, untuk menerima dulu, memberikan dulu penanganan, lalu nanti untuk urusan hitung-hitungan nanti akan dibayarkan langsung oleh pemerintah dalam 3 bulan ke depan. Dan juga bagi yang kemarin BPJS PBIJK-nya sudah tidak aktif, nantinya akan dilakukan aktivasi secara otomatis dan akan terdata selama 3 bulan ke depan. Dan bagi Anda juga yang kemarin sempat dinonaktifkan dapat melakukan reaktivasi secara manual nantinya untuk mengaktifasi kembali kartu Anda jika dirasa memang Anda dapat berhak untuk mendapatkan dan masih berada dalam golongan ekonomi miskin dan rawan miskin. Untuk sementara itu saya kembali ke studio. Sini Rinduhan langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11% secara tahunan. Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widiasanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 mencapai 5,39%. Hal itu merupakan pertumbuhan triwulan keempat tertinggi setelah pandemi COVID-19. Adapun sepanjang 2025 pada triwulan pertama ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%. Di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,12% dan triwulan ketiga ada di angka 5,04%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar 23.821,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 13.580,5 triliun rupiah. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. 8 orang saksi hadir dalam persidangan hari ini, diantaranya M. Aris Suprianto, selaku Direktur Advokasi LKPP, Eko Rinaldo Octavianus sebagai analis kebijakan LKPP, Dwi Saprianto dari LKPP, Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, Bambang Hadi Waluyo, Kepala Balai Penjaminan Mutu DIY, serta Mariana Susi dan Timothy Sidik. Terdakwa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga hadir langsung di ruang sidang. Orang tua Nadiem Makarim turut hadir untuk memberikan dukungan moral bersama keluarga dan sejumlah kerabat.
Sementara itu proses persidangan kasus korupsi dan pemerasan sertifikasi K3 dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi yang diduga rekeningnya digunakan untuk aliran dana dalam kasus korupsi dan pemerasan tersebut. Untuk memperbarui jalannya sidang terhadap mantan Wamenaker dan mantan Mendikbudristek di Pengadilan Tipikor, kita bergabung dengan reporter TV One Sekar Wanda. Sekar, silakan. Ya, Sita dan juga pemirsa, terdapat beberapa poin-poin terbaru dari 2 persidangan dugaan korupsi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Saat ini di belakang Anda dapat Anda saksikan bahwa sejumlah massa ini kemudian masuk ke dalam ruangan sidang karena untuk persidangan Nadiem Makarim ini telah dimulai kembali setelah sebelumnya sempat diskors pada pukul 2 siang hari ini. Namun Sita, saya akan mengajak Anda untuk kemudian mendiskusikan apa saja sih kemudian poin-poin yang dibahas tadi setelah persidangan, yakni di mana kalau untuk persidangan dari Nadiem Makarim sendiri terdapat poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di mana Roy Riyadi ini menilai bahwa terdapat praktik monopoli dan juga ketidakterbukaan dalam pembentukan harga oleh pihak prinsipal. Sementara itu dari pihak Nadiem Makarim sendiri bersama kuasa hukumnya juga sempat memberikan statement kepada awak media yang menegaskan bahwa proses pengadaan ini telah dilaksanakan melalui e-katalog LKPP dan diklaim tidak menimbulkan kemahalan harga. Hal ini sebenarnya jika kita melihat dari kedua statement tersebut, bahwa saling bertentangan terkait mekanisme pengadaan dan juga pembentukan harga. Hari ini ada beberapa saksi yang dihadirkan yang mana mayoritasnya ini dari lingkungan LKPP, yakni ada sebanyak 8 orang saksi yang dihadirkan untuk dimintakan keterangannya terkait konsolidasi dari pengadaan laptop Chromebook ini. Kemudian tadi juga kami melihat dari pihak orang tua, baik juga keluarga dan juga kerabat dari Nadiem Makarim ini juga hadir untuk memberikan dukungan terhadap Nadiem Makarim sendiri. Tadi saat Nadiem Makarim keluar dari ruang persidangan sempat sulit untuk bisa berbicara kepada awak media, namun ia mengatakan bahwa pihak LKPP, saksi dari para LKPP ini hadir dan juga menjelaskan bahwa harga yang ditentukan dari e-katalog yang dipilih oleh dari LKPP ini memiliki harga yang sesuai dengan suggested retail price dan tidak lebih tinggi atau lebih mahal dari harga pasar. Nah, kemudian kita akan beralih ke persidangan dari Emmanuel Ebenezer, di mana kalau Emmanuel Ebenezer juga sidang sempat diskors di pukul 2 siang dan saat ini juga kembali dilanjutkan. Namun ini ada beberapa pernyataan menarik dari Emmanuel Ebenezer yang disampaikan kepada pihak media, di mana ia menyampaikan sejumlah penegasan bahwa tidak ada keterangan saksi yang mengaitkan dirinya dengan perkara yang didakwakan. Noel menegaskan hingga saat ini tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ini yang mengaitkan ke dirinya. Dan sudah ada 3 orang saksi yang juga diperiksa dalam persidangan Noel, dan kita akan nantikan apa kemudian hasil dari kedua persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor hari ini. Wanda, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, di tengah masifnya pembangunan proyek strategis nasional Merauke, sebuah kampung terpencil di pesisir selatan Papua masih berjuang dengan ketertinggalannya. Warga menggantungkan harapan besar pada proyek PSN agar pembangunan juga menyentuh kehidupan mereka. Sebuah perahu motor bersandar di dermaga multipurpose Wanam. Perahu ini menjadi satu-satunya akses menuju Kampung Wanam, kampung terpencil di pesisir selatan Papua.
Perjalanan menuju kampung ditempuh selama 25 menit melalui jalur laut. Setelah menyelusuri rawa, perahu merapat di sebuah dermaga kecil. Dari titik inilah perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 2 km menyusuri jalan berlumpur. Jalan ini juga dilalui warga setiap hari. Kampung Wanam bisa dibilang sangat terpencil. Sebagian besar rumah warga masih berbahan papan. Hanya beberapa saja yang sudah berdinding tembok. Di kampung ini terdapat sebuah gereja dan 1 sekolah dasar. Namun sekolah menengah pertama telah terbengkalai akibat sulitnya akses. Untuk melanjutkan sekolah menengah pertama, anak-anak harus menyeberang laut ke kampung lain, yaitu Kampung Wogikel. Sedangkan untuk sekolah menengah akhir, orang tua terpaksa menyekolahkan anak mereka ke kota Merauke. Mirisnya, hingga kini Kampung Wanam belum dialiri listrik dan akses jaringan komunikasi masih terbatas. Sebagian warga memang sudah terlibat dalam proyek strategis nasional, namun keterbatasan fasilitas dasar masih menjadi persoalan utama. Ya dari saya selaku kepala kampung, mungkin kami bisa menambahkan mungkin pegawai negeri berapa kan untuk bisa membantu kami guru-guru. Di sini kan cuma yang tinggal di sini kan guru-guru yang honor-honor. Pegawai negeri cuma kepala sekolahnya saja yang ada, yang pegawai negeri. Selain itu, kondisi pendidikan di Kampung Wanam juga masih sangat terbatas. Anggota Badan Musyawarah Kampung atau Babuskam Kampung Wanam, Kleapos, menyampaikan harapan warga terhadap keberadaan proyek PSN di wilayah mereka. Kami minta mungkin ada perhatian dari pihak PSN ini, mungkin bisa bantu kami dalam pembangunan kampung ini. Kalau untuk dari masyarakat, dukung untuk program pembangunan jalan di Kampung Wanam. Infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Akses jalan akan memudahkan warga menjual hasil alam dan mempermudah anak-anak pergi ke sekolah. Di tengah besarnya proyek strategis nasional Merauke, warga Kampung Wanam berharap pembangunan tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur besar, tetapi juga hadir menyentuh kehidupan dasar masyarakat lokal. Di tanah Merauke inilah ketahanan pangan nasional dipertaruhkan, dan Jalan Wanam Merauke adalah urat nadi utamanya. Di balik proyek PSN Wanam, terdapat keterlibatan pihak swasta sebagai mitra pemerintah. Salah satunya John Lin Group, milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Keterlibatan ini dilandasi komitmen untuk mendukung gagasan pemerintah terkait pengembangan kawasan pangan nasional. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat di Tuban, Jawa Timur. Mensos berdialog dengan siswa dan wali murid sekolah rakyat di Pendopo Krido Manunggal. Mensos menyoroti pentingnya validasi data terpadu atau DTSEN agar bantuan tepat sasaran. Saat ini ada 18 sekolah rakyat di Tuban. Setelah 4 bulan berjalan, para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu kini tampil lebih percaya diri, disiplin, dan berani menyampaikan pendapat. Melihat perkembangan anak-anak atau melihat perkembangan siswa-siswa sekolah rakyat bisa dilihat sendiri, ya, mereka lebih percaya diri. Tadi disampaikan juga oleh orang tuanya, sekarang lebih disiplin, ya, mulai nampak karakternya. Pertemuan APEC Business Advisory Council atau ABAC meeting pertama tahun 2026 digelar di Jakarta. Indonesia memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan potensi investasi dan perdagangan kepada para pemimpin bisnis ekonomi APEC. Pertemuan APEC Business Advisory Council Meeting atau ABAC 2026 berlangsung di Hotel Sangrila Jakarta. Para delegasi tingkat tinggi, CEO global, serta perwakilan pemerintah dari 21 ekonomi APEC hadir dalam pertemuan awal. Pertemuan ini menandai dimulainya rangkaian APEC Business Advisory Council Meeting pertama di bawah keketuaan Cina. Meski APEC dipimpin oleh Cina pada tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan awal ABAC 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, pertemuan ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi nasional, terutama di sektor investasi dan perdagangan, kepada para pemimpin bisnis APEC. Jadi sekarang kan keketuaan untuk APEC
itu China, dan ini adalah rapat yang pertama yang diadakan di Indonesia, sehingga nanti hasil dari rapat-rapat kelanjutannya bisa menjadi rekomendasi buat kepemimpinan di APEC. Dan saya pikir ini penting sekali ya, karena ini di Indonesia Pak ya, jadi kesempatan buat kita malam ini kita mempromosikan potensi Indonesia baik di bidang investasi maupun perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri menyebut pertemuan ABAK memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Anindya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat fundamental ekonomi Indonesia melalui forum ABAK. Kami sangat optimis dari ABAK Indonesia, ada Bu Shinta juga di sini. Dan saya yakin Pak, kerjasama yang kuat antara pemerintah dan juga swasta, kami juga mewakilkan Kadin Indonesia di sini, bisa kita mengawal supaya fundamental kita bisa semakin kuat. Dan memang counterpart daripada ABAK di dalam negosiasi adalah Kemendak. Jadi ya kita lihat sangat baik sekali kerjasamanya. Menariknya, meski baru merupakan pertemuan ABAK pertama, seluruh perwakilan dari 21 ekonomi APEC hadir lengkap. Masing-masing ekonomi diwakili oleh 3 anggota dengan latar belakang pemimpin bisnis tingkat tinggi. Dengan menjadi tuan rumah pertemuan ABAK meeting pertama, Indonesia berharap dapat menguatkan posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik serta mendorong peningkatan investasi dan perdagangan yang berkelanjutan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi menyambut para delegasi APEC Business Advisory Council ABAK Meeting 2026 dalam acara jamuan makan malam yang digelar di Parlemen Senayan, Jakarta. Sugiono memberikan apresiasi khusus kepada Ketua ABAK 2026, Lee Van Rong, yang telah memilih Jakarta sebagai lokasi pertemuan pertama. ABAK Meeting 2026 merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha dari 21 ekonomi anggota APEC untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dunia usaha yang akan disampaikan kepada para pemimpin ekonomi APEC. Sugiono menyampaikan peran strategis ABAK sebagai jembatan antara realitas dunia usaha dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat menghargai kontribusi ABAK dalam mengubah tantangan menjadi peluang strategis. Meski telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, ribuan jemaah di Sulawesi Selatan belum tentu bisa berangkat tahun ini. Pelunasan yang melampaui kuota haji mengakibatkan sebagian jemaah harus kembali menunggu. Menanggapi ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menerangkan jemaah tersebut akan masuk kuota prioritas tahun 2027 mendatang. Kuota haji Sulawesi Selatan tahun ini sebanyak 9.670 jemaah dengan tambahan kuota dari Provinsi Papua sebanyak 33 orang. Hingga saat ini tingkat pelunasan jemaah haji Sulawesi Selatan telah mencapai lebih dari 117%. Kalau nggak bisa diberangkatkan tahun ini, ya mereka kan akan masuk tahun depan oleh kota provinsi. Oh enggak, itu akan merusak sistem. Jadi kami akan terus masuk sesuai antrian. Jadi kan nanti di provinsi itu kan sesuai dengan antrian provinsi. Sebenarnya kan ini antrian seluruh Indonesia. Jadi nomor antrian itu disesuaikan dengan seluruh Indonesia. Makanya misalnya di Sulawesi Selatan ini kan kuotanya nambah. Tapi ada yang kabupaten kota nambah, tapi ada juga kabupaten kota yang kurang. Informasi lain pemirsa, di hadapan Forum Perguruan Tinggi Nasional, Badan Hukum Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyoroti revitalisasi pendidikan tinggi. Bertempat di Universitas Airlangga, Surabaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan menyampaikan revitalisasi peran pendidikan tinggi dinilai penting untuk meningkatkan mutu, akseptabilitas serta kemampuan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan bangsa. Karena itu penguatan kelembagaan dan tata kelola Tridharma perguruan tinggi perlu dijadikan pedoman utama dalam menjalankan
perguruan tinggi di tengah tantangan nasional dan global. Dalam rangka untuk memperkuat posisi pendidikan tinggi dalam rangka menjawab tuntutan mutu, kemudian akses, dan relevansi. Tiga hal itu yang harus diterjemahkan di dalam seluruh kebijakan tata kelola pendidikan tinggi. Pemirsa, rapat pimpinan TNI Polri bersama Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dengan dihadiri perwira menengah dari TNI dan Polri. Dalam rapim ini ada sejumlah pembahasan termasuk membahas evaluasi kinerja selama setahun terakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut evaluasi oleh Presiden Prabowo berpotensi membahas soal pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Lalu pencapaian catatan persiapan arus Lebaran 2026. 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat menjadi tema Hari Pers Nasional tahun ini. Dalam perayaan HPN 2026, penguatan kerjasama, kepercayaan, kolaborasi hingga terwujudnya ekonomi berdaulat yang berujung pada penguatan bangsa. Pemerintah pun berkomitmen mendorong literasi publik dan penguatan etika jurnalistik untuk membangun komunikasi publik yang transparan dan partisipatif. Pemirsa, memperingati ulang tahun ke-6 Panen News mengadakan gelaran Panen Fest 2026. Kegiatan ini hadir sebagai ajang perayaan terbuka untuk pangan nasional dan karya anak bangsa. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-6, Panen News mengadakan gelaran Panen Fest 2026 pada 7 Februari yang bertempat di Lapangan Banteng, Jakarta. Kegiatan ini hadir sebagai ajang perayaan terbuka untuk pangan nasional dan karya anak bangsa. Hasil-hasil pangan Indonesia ini semuanya bisa swasembada ya. Jadi kemarin sudah swasembada beras dan jagung pada akhir tahun kemarin. Nah, ke depan kita harapkan untuk swasembada gula, garam, kedelai, bawang putih, aneka bawang-bawang itu yang semua import-import. Jadi tidak ada lagi import bahan-bahan pangan ini. Ini akan kami minta kepada Kementerian Pertanian supaya ini dibantu kalau memang ada pihak-pihak yang menemukan bibit-bibit unggul, ini supaya jangan dipersulit untuk mendapat sertifikasi dan dibantu untuk pemuliaan dan sebagainya ya, supaya bibit ini bisa benar-benar diaplikasikan, ditanam di daerah-daerah di Indonesia. Panen Fest menghadirkan UMKM, pangan murah, hiburan musik, hingga parade hasil panen dari berbagai perwakilan wilayah yang melambangkan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Pada hari ini dihadiri oleh Kabulok. Tadi udah penyampaian, ada dialog dengan Kabulok. Saya mudah-mudahan ini bisa menginformasikan pada masyarakat, lebih memotivasi untuk pertanian sehingga bisa meningkat nantinya. Sebetulnya kami mengerjakan itu tidak jadi fokus tugas pokok, tapi kami melihat perkembangannya baik, kami akan berupaya terus akan mengembangkan. Dengan adanya Panen Fest 2026, diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi bagi negara, petani, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.